Aduh Ben, ya Allah, pinggang gue mau paten ya Allah. Ben lo tega banget. Ini gue udah dorong nih, gue udah tasnya. Aduh, gue capek banget. Padahal ini dorongnya kan jahilnya itu loh. Assalamualaikum Humorian semuanya. Kali ini kita mau ngobrol langsung sama seniman asli Betawi. Orang terlanjur kaya. Amin. Yang katanya kalau meninggal pasti masuk surga nih. Assalamualaikum Bang Kubil. Salam, ya, sehat ya. Iya, gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat, berkah. Iya. Jadi Bang Kubil, ini tuh kita lagi di mana sih? Di sanggar apa sih ini sebenarnya? Ya, yang jelas buat semua yang nonton YouTube ini adalah stage-nya nih, panggung dari Sanggar Oplet Robet ya. Oh gitu. Oplet Robet, sebuah komunitas Betawi yang lahir pada tahun 2000. Nah, kalau di tempat ini baru diresmiin 10 tahun ke belakang. Kalau pendirinya dari sanggar ini tuh siapa? Ya, pendirinya sebenarnya kagak banyak ya. Cuman ini berangkatnya dari komunitas dulu zaman kita masih bujangan. Masih zaman bujangan, masih zaman unyu-unyu banget kita kan. Kita ngumpul, kita guyup, kita ngikut teater di SMA ya kan. Bersama Bang Edi, Bang Mulana itu yang sampai sekarang masih tinggal sisa yang istilahnya cikal bakalnya 3 sisa. Ya, kita dulu berlatih di Teater Cagar Budaya Condet. Ya, itu di tepatnya di Jalan Batu Ampar. Perjalanan waktu kita punya guru sekaligus guru teater sekaligus guru sekolah. Beliau almarhum insyaallah husnul khotimah. Akhirnya kita kirangan arah. Akhirnya kita masing-masing mencar di penghujung tahun 90-an ya. Sampai kita guyup lagi tuh tahun 2000 akhirnya kita bikin komunitas yang namanya Oplet Robet, Ocehan Plesetan Rombongan Betawi. Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalkan kita kan tahu banget nih Bang Kubil tuh seniman, aktor juga, komedian juga yang masih peduli banget sama yang namanya budaya Betawi. Kalau misalkan sanggar ini tuh termasuk kepedulian Bang Kubil nggak sih terhadap budaya Betawi? Yang jelas sesuai dengan namanya aja udah pasti ya. Oplet Robet, Ocehan Plesetan Rombongan Betawi. Pasti nggak lari dari Betawi, nggak lari dari Betawi. Karena kita sadar betul bahwa kita lahir, kita sampai buang hajat di tanah Betawi, tanah Jakarta. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, senang kagak senang, harus kudu jaga harkat martabat budaya Betawi gitu. Jadi kita sepakat bersama teman-teman untuk bagaimana melestarikan, mengembangkan seni budaya Betawi. Kalau dari sanggar itu kan biasanya ada kebudayaan atau kesenian yang ditonjolkan. Kalau misalkan Oplet Robet ini tuh apa sih Bang Kubil yang ditonjolkan? Itu yang ditonjolkan itu ada lenong bangsawan. Lenong bangsawan itu kita ambil cerita-cerita yang notabene kerajaan ya. Kerajaan yang kalau di Jawa kan ada ludruk tuh kemarin yang waktu zamannya waktu keren-kerennya dah ya. Nah, kita ngambil jargon itu, jadi kita nggak mengambil lenong preman, kita ngambil lenong bangsawan. Jadi dan kebenaran juga minta doanya, minta ridhonya di akhir tahun ini kita juga mau bikin pagelaran di panggung ini juga untuk sebuah pementasan gelaran. Di masa pandemi kita harus tetap berkarya, kita harus tetap eksis, kita harus tetap kreatif. Kita jangan nyerah dengan keadaan. Kita sepakat akhirnya insyaallah tanggal 29-30 kita bakal adakan gelar namanya Festival Budaya Betawi 2020 di sanggar ini. Wah, Morian doain ya semuanya ya, biar lancar pokoknya acaranya. Amin. Kalau dari tadi kita ngobrol Bang Kubil, pokoknya Bang Kubil kayak bangga banget jadi orang Betawi. Apa sih yang ngebuat Bang Kubil bangga banget jadi orang Betawi? Ya gimana kita kagak bangga ya. Kita punya terah keturunan orang Betawi, ya kan? Bang Kubil punya ayah, Bang Puji punya ibu, punya kakek, itu orang Betawi. Jadi ya kalau sebenarnya gini, kalau ditanya seperti itu sebenarnya awalnya nih mohon maaf lahir batin, belajarnya sebenarnya nggak Betawi. Ini Bang Kubil belajar teaternya teater modern.
teater modern benar-benar teman-teman semuanya belajar teater modern. Cuman perjalanan kebersamaan, perjalanan kreatif, proses kreatif akhirnya kita tiba-tiba kok jadi seneng gitu loh dengan Betawian yang pada akhirnya ya udah terus sampai sekarang gitu. Gitu pada akhirnya jadi Betawi gitu. Padahal awalnya teater modern aja. Teater modern gitu. dan kita berapa kali pementasan bikin bawain naskah-naskah istilahnya naskah-naskah serius, justru kita lenongin gitu. Jadi kita lenong. Jadi kita sekarang udah terbiasa untuk istilahnya berlenong ria gitu. Kalau misalkan dari tadi kan awal mulainya itu ikut teater gitu. Itu ikut teaternya itu dari sanggar juga atau gimana? Ini pribadi Bang Kubil itu dulu Bang Kubil yang namanya sekolah dulu kan ada yang namanya ekskul. Mungkin sampai sekarang juga ada kali namanya ekskul. Ekskul sekitar tahun 7 cukup tua juga kali ya. Cukup tua. tahun 80 Bang Kubil ikut ekskul teater di SMP. Ya kan sampai bikin pementasan juga dulu pementasan karya Aku Diat. Ya sampai kita bikin pementasan. Nah keluar dari SMP ya itu di SMA kebenaran juga punya guru ya guru kesenian. Alhamdulillah beliau juga salah satu pegawai dari Dinas Kebudayaan Jakarta Timur ya kan. Akhirnya ya udah berlatih terus lagi jadi nggak putus gitu loh nggak putus dan ya alhamdulillahnya sampai saat ini ya kita nggak pernah ngapa-ngapain, cuma berkesenian aja. Kalau awal mula masuk ke dalam dunia entertain, berarti Bang Kubil ini sebagai komedian kah atau pelakon aja atau teater atau gimana Bang? Nggak, tadi seperti yang Bang Kubil bilang bahwa kita awalnya serius. Kita bawain naskah-naskah serius, naskah-naskah verbal, naskah-naskah yang dialog. Di mana kau? Aku di sini, gitu. Ya hal-hal seperti itu. Tapi ya tadi perkembangan ya berkesenian yang pada akhirnya kita ya berlenong ria. Akhirnya kita create naskah serius kita lenongin gitu loh. Nah itu tadinya Bang Kubil main serius, tapi ya perjalanan waktu jadi komedian yang pada saatnya jadi ada pencarian dengan sendirinya, kita gali karakter tokoh per tokoh yang kita mainin yang kita peranin gitu sih. Kalau masuk acara TV pertama Bang Kubil ingat nggak acara apa? Waduh, sebenarnya dulu masih zaman TV 1. Oh gitu. Dulu namanya ada drama remaja. Remaja. Itu subhanallah. Kita dulu benar-benar karena belum pernah masuk TV ya kan. Kita mau masuk TV kan biasanya kalau dulu cerita kalau masuk TVRI kita latihan dulu, latihan di tinjau sama tim dari TVRI di Sanggar, di tinjau kita latihan terus dievaluasi, oh nggak bisa nih bulan depan lagi kita latihan lagi. Nah ada waktu tertentu kita syuting itu Bang Kubil jadi kayak orang ngancem karena kan kita belum pernah itu yang studio TVRI dingin. Saat itu udah gak dingin, justru keluar keringet jagung keluar karena nervous. Iya benar. Karena nervous banget. Jadi ketika berdialog jadi kayak orang ngancem. Abis dia gue ntar, abis dia gue nih. Karena ngingetin ya kan, harus ngingetin iya, apa kan di dialognya. Kita jadi megang cue dialog, megang cue dialog gitu. Jadi sebenarnya kan itu nggak bagus gitu, karena kita baru pemula ya kan, ya itulah pengalaman yang sangat luar biasa. Studio dingin, justru kita keluar keringet jagung. Seorang Bang Kubil aja bisa nervous loh, bener deh. Awalnya tuh kita pasti nervous ya Bang Kubil. Nah, iya, karena apa? Karena kan kita nggak terbiasa dengan kamera kayak begini kan, dihadapin orang dengan lampu, terang benderang di studio, ditonton sama kru-kru TVRI yang kita merasa kalau salah ntar pasti digoblok-goblokin gitu kan. Jadi ya itulah, jadi ada beban tersendiri gitu ya, ngebuat jadi nervous gitu. Kalau nih yang paling identik banget sama Bang Kubil, umpatan-umpatan ala Betawi di sinetron. Itu tuh gimana sih Bang Kubil? Apakah skrip ataukah emang spontanitas, gimana Bang Kubil tuh? Ya, semenjak masuk dunia sinetron, alhamdulillah sih ketemu Bang Haji Deddy Miswar, ada kompromi. Ada dialog ya kan, ada waktu itu ketika makan Bang Kubil syuting terus begitu, Bil makan Bil, kebetulan tokohnya namanya Kubil juga di sinetron Mat Angin, kalau nggak salah itu tahun 96 atau 97 lah ya.
Bil makan Bil, siap Bang, makan Bang Kubil makan, wih mantap banget nih, nendang nih makanannya. jadi di skenario kagak ada. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini pada akhirnya jadi apa ya? Selama itu tidak merusak alur cerita dan tidak ngarang gitu, tidak ngarang masuk dalam satu cerita itu sendiri. Gitu. Oh gitu. Yang penting masih masuk ceritanya, boleh ekspresi ngapain aja gitu ya? Ya, tentunya ini kan kita juga harus kompromi dengan director yang ada di lapangan. Ada juga director yang sangat saklek banget istilahnya, di mana harus ada titik, di mana harus ada koma. Ya, artinya itu juga Bang Kubil pelajarin. Jadi tapi selama ini sih alhamdulillah ketika terjun di dunia sinetron kita ya alhamdulillah Bang Kubil dikasih keberkahan sama Allah ya untuk baca naskah tuh cuman istilahnya bentar gitu kan, kita latihan running gitu lah. Nggak ada kesulitan sih sekarang sih. Bang Kubil, kalau misalkan dari performance yang sekarang nih, itu tuh ada pengaruhnya bener nggak sih sama sinetron yang pernah Bang Kubil mainin atau gimana? Ya pasti. Karena sebelumnya Bang Kubil tuh nggak pakaiannya nggak seperti ini. Karena hampir setiap hari setahun lebih kita pakai pakaian ini dan saya di-endorsein juga. Dan pada akhirnya setelah sinetron itu kelar, endorse masih jalan, saya pakai terus tiap hari kemana-mana kita pakai. Akhirnya terus ada undangan-undangan taklim ya berkembang dengan sendirinya, ada keberkahan lain gitu kan. Yang pada akhirnya sampai sekarang ini juga di-endorsein sama temen batik, pengusaha batik Betawi. Ya alhamdulillah ini kan salah satu juga kita mempromosikan budaya kan gitu. Bener ya, banget. Keren. Ini keberkahan dari sinetron Islam KTP. Bener banget. Kalau menurut Bang Kubil nih, berkomedi itu sebenarnya apa sih Bang Kubil? Ya apa ya kalau dibilang itu jangan lucu itu natural aja, jangan dicari, jangan direkayasa. Iya, secara kan komedi dari Bang Kubil sendiri kan berbeda banget kan, ngebuat unsur jadi orang kesel tapi jadi tetap lucu gitu. Ya itulah karena kita harus serius, segala sesuatu harus kita jalani dengan serius. Kalaupun kita marah kita harus marah. Ya kita ketawa, jangan ada keraguan. Mau ketawa ya ketawa. Mau marah, dasar bah lo lente, dasar kecebong anyut. Jadi ada itu dia tuh yang ditunggu-tunggu tuh. jadi apa ya, harus ada keseriusan. Jadi orang juga ngelihatnya. Dan satu hal lagi yang perlu teman-teman juga yang mau terjun ke dunia entertain, khususnya dunia acting, bahwa penonton di rumah itu nggak mau tahu kita dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, dalam keadaan gak enak badan, itu harus press terus. Makanya itu alhamdulillah Bang Kubil waktu itu dengan ritme yang tinggi, alhamdulillah Allah kasih keberkahan, hampir setahun lebih ritmenya tinggi terus kan, sampai dialognya sampai apa ya, tinggi terus lah. Terus. Dan baik terus jalannya. Alhamdulillah. Aku balik lagi ke seniman Betawi. Kalau Oplet Robert ini, Sanggar Oplet Robert ini sebenarnya punya tujuannya apa sih Bang Kubil? Ya tujuannya itu tadi, ya seperti yang Bang Kubil omongin pertama tadi, bahwa kita ya gedenya sih pengen ngangkat harkat martabat budaya Betawi. Bagaimana budaya Betawi menjadi tuan rumah di kampungnya sendiri gitu loh, supaya nggak kegerus. Karena sekarang kan ya semuanya kan sekarang apa ya, seni itu kan, dan anak-anak ya mohon maaf lahir batin sekarang kan udah pakai gadget ya kan, udah semuanya udah bisa ini. Nah bagaimana kita melawan tantangan-tantangan seperti itu ya dari lingkungan kecil kita dulu deh, minimal keluarga, tetangga, teman, sahabat ya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita tularin dulu nih gitu lah. Karena kalau bukan kita anak Betawi yang melestarikan, siapa lagi, bener nggak sih? Bener sih, sebenarnya gini, nggak juga cuma harus anak Betawi. Kalau Bang Kubil sih berpikir gini aja, siapapun yang kepengen ngangkat harkat martabat Betawi, TOP ya, artinya ada kepedulian khususnya untuk seni budaya Betawi ya. Nggak harus munafikin lah harus orang Betawi ya kan, banyak juga orang Betawi juga yang mohon maaf lahir batin juga ya mungkin nggak apresiasi dengan seni budaya Betawi itu sendiri gitu. Terpuruk di titik nadir ya. Bang Kubil sangat ngerasakan juga ya, kita nggak usah lihat orang lain lah, kita Bang Kubil sendiri waduh luar biasa. Yang tadinya kita dapat mohon maaf udah dipersiapin sinetron sekian episode, tiba-tiba jedlek putus.